Merbabu, ojo ragu. Hehe. Terlepas dari semua mitologi, sejarah dan cerita rakyat yang beredar luas dan tak jarang menimbulkan kesan mistis seperti halnya gunung-gunung lainnya. Merbabu diakui banyak kalangan sebagai salah satu gunung tercantik di Pulau Jawa. Sabana yang luas dan segala pesonanya membuat banyak orang menjulukinya sebagai Rinjaninya Pulau Jawa. Merbabu menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki, baik di musim kemarau saat sabananya menguning atau bahkan saat musim hujan ketika sabananya tengah hijau menghampar. Dengan narasi semampunya, serta visual yang apa adanya, kita akan persembahkan betapa cantiknya Sang Damalung. Allahumma هون alaina سفرنا safarana هذا hada وادفِ عنا wadbi anna بعده اللهم Allah. Seperti biasa, kita berangkat dari rumah dengan sedikit santai tanpa tergesa, menikmati perjalanan sambil mengingat dan memastikan apa saja yang harus kita lengkapi sebelum tiba di tujuan. Tujuan kita kali ini adalah Gunung Merbabu via Tekelan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum masuk tol, kami singgah di rumah seorang kawan untuk mengambil peralatan dan juga melengkapi perbekalan. Hujan sempat turun membasahi kota pahlawan, memantik cemas tentang bagaimana esok cuaca yang akan kami hadapi saat pendakian. Di rest area entah kilometer berapa kami kembali mengambil jeda, melakukan isoma, juga melengkapi lagi beberapa perbekalan yang sempat terlupa. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp Merbabu via Tekelan di Semarang. Kami tiba di base camp Merbabu via Tekelan ketika sedang musim pancaroba. Menurut informasi yang kami kumpulkan, angin sedang berhembus kencang-kencangnya. Dan hujan tentu saja bisa turun semaunya. Tak jarang rasa khawatir akan badai sesekali mengintai. Namun keinginan yang kuat tentang pendakian sudah sulit untuk dihentikan. Dan bismillah kami mantapkan langkah sembari berserah. Jam 7 seberes sarapan kami mulai pendakian. Dari base camp kami putuskan untuk memakai jasa ojek. Saat video ini tayang, ongkos ojek dari base camp ke pintu rimba 20.000 saja. Sangat membantu untuk memangkas waktu dan menghemat tenaga. Secara administratif, Merbabu masuk ke dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki 5 jalur resmi, diantaranya ada via Selo, Boyolali, Suwanting, Magelang, via Wekas, Magelang, via Cuntel, Semarang, dan yang terakhir via Tekelan, Semarang.
Meskipun sejak pandemi Covid 2019 silam jalur Cuntel masih ditutup dan belum dibuka untuk umum lagi hingga kini, terkhusus jalur ini kami sempat tersasar ke sana saat turun dari puncak. Makanya jangan lupa subscribe channel ini agar nantinya tidak ketinggalan cerita kami tersesat di cantiknya sabana jalur Cuntel di episode selanjutnya. Bantu like dan nyalakan loncengnya ya biar nanti tahu saat kita upload video baru. Selain 7 puncak merbabu yang kami tuju, rencananya kami akan ngecamp di pos puncak pemancar. Tapi lihat aja gimana nanti. Jalur dari pintu rimba ke pos 1 masih belum terlalu menanjak. Cuaca cerah membuat pemandangan semakin indah. Iya mar beb. Katanya Rodi. Di pas emak jarang di mentang beb. Oh, cakep beb. Awas. Kita istirahat cukup lama di pos 1. Selain warung, tempat istirahat, di sini juga ada mata air. Yang punya sandal. Tahu nih. Setelah kurang lebih 30 menit dari batas rimba, akhirnya kita sampai di pos 1. Gimana Mas Mamat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nggak ada acara. Jalur gimana jalur? Jalur lumayan nanjak bang. Cuman ya isi. Bang Habib. Dari Untuk base camp ke sini lumayan. Ini Lumayan saya sakit perut. oh, ojek gimana kesan naik ojek? Ojek kurang greget. Tapi bagus lah ya pelayanan. Fotoin beb. Fotoin. Ini Mas Agung. Ya. Mana kau wawancara kita? Oke. Bagaimana apa yang mau diomongin Mas? Mulai ya? Mulai. Oke, sekarang kita sedang berada di pos 1 di mana estimasi perjalanan dari base camp ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Dari base camp ke pos 1 itu ya nanjak lah. Itu tadi 1 jam termasuk ojek nggak Mas? 1 jam termasuk ojek. Termasuk ojek. Estimasi ojek dari base camp ke apa itu Batas namanya? rimba. Pintu rimba itu mungkin 5 menitan lah. 5 menitan. Oke. Setelah istirahat dan mengisi ulang botol air minum, kami lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur sudah mulai dihiasi tanjakan demi tanjakan yang tak jarang membuat kita sesekali kewalahan. Untungnya waktu belum terlalu siang sehingga matahari juga tidak terlalu terik. Wilayah di sekitar Gunung Merbabu juga adalah bagian dari jalur perdagangan dan ziarah penting pada masa kerajaan-kerajaan kuno.
Jalur dari pos 1 ke pos 2 sudah mulai menanjak. Meskipun begitu jaraknya mungkin akan sama dengan jalur dari base camp ke pos 1 jika tidak dipangkas dengan menumpang ojek. Estimasi waktu menuju pos 2 hampir sama dengan yang dibutuhkan dari base camp ke pos 1, 1 jam kurang lebih. Jadi jika kita total waktu tempuh base camp hingga pos 2 kira-kira membutuhkan kurang lebih 2 jam lamanya. Sama juga dengan pos 1 tadi, di pos 2 ini disediakan keran air untuk mengisi ulang botol-botol kosong. Bagi yang belum berpengalaman dan tidak mengetahui titik sumber mata air di pos selanjutnya, sebaiknya lengkapi dan penuhi perbekalan air untuk kebutuhan pendakian dari pos 2 saja ya. Mat, jadi gimana dari pos 1 ke pos 2? Dari pos 1-nya ke pos 2 Lawu bang. Apa tanjakan, apa jalurnya, apa panjangnya? Roid, review jalur pos 1 ke pos 2. Untuk jalur dari pos 1 ke pos 2 itu ya masih lumayan nanjak sih. Nggak terlalu Nggak ya? kayak yang dari base camp ke pos 1. Masih oke? Acak-acak Rul bui kan. Siap Siapa perul? sampai pemancar. Bro, sorry bukan rasis bro, tapi ini Indo bro ya? Bule ya? Bule? Serius? Apa Belanda? Ah serius? Naturalisasi. Ya. Masa sih? Ah, emang gitu? Dalam sejarahnya Gunung Merbabu sangatlah dekat dengan Gunung Merapi. Dalam legenda dan cerita rakyat tentang Retna Lestari dan raksasa, Merbabu merupakan bagian kaki sang raksasa bernama Bakuh dan Merapi adalah kepalanya. Nama Merbabu sendiri berasal dari gabungan kata Meru yang berarti gunung dalam bahasa Sanskerta dan Babu yang berarti wanita, atau Abu seperti disebutkan sumber literasi lainnya. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 menjadi perjalanan paling berat untuk diselesaikan. Selain memang jalur terpanjang di antara semua pos, mentari juga sudah tepat di atas kepala. Panasnya seolah membakar kulit, ditambah lagi tanjakan yang semakin rutin membuat langkah semakin sulit. Satu jam. Makanya rem itu beri kaki mau desek. Iya, nggak rem itu beri Allah.
tepat di spot akasia kembar dan gerbang pendaki Nandur. Jalur sudah mulai terbuka. Pemandangan semakin luar bisa mempesona. Sayangnya trik juga langsung berhadapan dengan kita tanpa sekat. 1, 2, 3. Kena tanjakan begini. Ya, saya manusia bukan nabi boy. Udah makan siang, Mas? Makan dari pos 3. Sabar. Dan sayangnya ada banyak episode kayaknya. Masih ada episode 1 Sabarnak 1. Oke, kita lihat tanjakannya lumayan. Bukan lumayan lagi tapi full. Tanjakan Sabarnak 1 dan 2 nyaris membuat kami gagal bersabar. 1 jam lebih sedari akasia kembar tadi dan pos 3 tak kunjung kita gapai. Kita memilih istirahat cukup lama di sini, mengisi perut sembari merehatkan otot-otot yang mulai cemberut. Dua jam kurang lebih ketika kami tiba di pos 3 Gumhuk Mentul. Angin kencang membuat beberapa tenda pendaki melayang terbang, dan kami pun dihantam cemas menyentuh gamang. Sempat terbersit ragu akankah stop atau terus melaju. Beberapa peninggalan arkeologis ditemukan di sekitar lereng Merbabu, termasuk candi-candi kecil yang diduga terkait dengan periode Hindu-Buddha di Tanah Jawa. Wilayah di sekitar Gunung Merbabu juga adalah bagian dari jalur perdagangan dan ziarah penting pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Dikutip dari buku Berwisata Alam di Taman Nasional, Jatna Supriyatna, Gunung Merbabu memiliki 5 buah kawah, yaitu Kawah Kombang Kendang Condrodimuko, Rebab, dan Kawah Sambernyowo. Selain itu dari lereng Merbabu Merapi juga pernah dikumpulkan tak kurang 350 naskah lontar. Ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda kini menjadi warisan budaya sejarah yang masih tersimpan di Museum Nasional. Dan dari naskah-naskah lontar Merapi Merbabu ini, para sejarawan mendapatkan petunjuk tentang Jawa di masa kegelapan, sehingga dunia Jawa kuno yang identik dengan era Kediri dan Majapahit kini perlahan menemukan serpihan baru di Merapi Merbabu. Kak, nggak apa-apa di video ya, biar videoku ada manis-manisnya. Ya. Enggak, kita di turis gunung YouTube. Jadi dari pos 2 tadi
nggak ada bonus. Mari jadi gen sampai. Jadi gen. Kita ngecamp di pos 4 guys. Tepat tengah hari ketika kita tiba di pos 4 Lempong Sampan. Kami berhenti lama di sini sembari berdiskusi, apakah lanjut nenda di pos pemancar atau cukup sampai pos 4 saja. Ini terkait perihal air minum yang kami bawa secukupnya sedari pos 2 tadi. Sedangkan mata air di dekat pos pemancar sedang tidak bisa diakses akibat longsor. Setelah diskusi hebat, akhirnya kami sepakat untuk mendirikan tenda di pos 4. Dan beberapa orang dari kami kembali turun mengambil air menuju pos 2. Lokasi camp area pos 4 yang terbuka membuat sore begitu jingga, dan kami larut bercengkrama mesra dengan senja. Meskipun di samitnya jauh hari, tapi malamnya kita tahunya iya kalau itu lain mungkin yang dulu digantian lah. Cuaca yang tidak pasti masih mengintai perjalanan kita. Sesekali angin kencang menyapa malam yang tenang. Kami sedikit khawatir tentang rencana muncak dini hari nanti. Sekitar jam 2 pagi. Pengennya sih jalan summit, tapi anginnya kencang banget jadi khawatir badai. Kita tunggu pagi aja mungkin, kita tunggu matahari terbit aja dulu. Jam 5 summit. Rencana 7 puncak tapi nggak tahu juga. Ayo Mas Ramji. Ayo. Pagi masih menggeliat ketika kita mulai berjalan nyaris pada jam 5 tepat. Gemintang masih saja terang di hamparan langit menghitam. Rona sang fajar belum juga berpendar. Perlahan kami melangkah menyusuri tanjakan demi tanjakan di gelap teduh di ujung subuh. Rerumputan basah berman di embun solah menggigil di terpa angin yang sejenak hinggap di daun-daun. Di ujung sana tampak lampu-lampu berpijar menerangi kota-kota. Kami semakin yakin kelak merbabu akan sangat mudah menjelma rindu. Kita sampai di puncak pertama Watu Gubuk saat matahari terbit. Keindahannya membuat kita betah berlama-lama menikmati suasana. Kita sampai di Watu Gubuk dan kita akan lanjut ke 7 puncak paling pertama di Gunung Merbabu. Kita berada di puncak Watu Gubuk Merbabu via Tegelan. Ini bang, view-nya bang, cakep bener bang.
Pacaran apa mau jalan sinar trauma. Trek. Sus. Trek dari Watugu ke Pemancar. Kayak model gangan gitu ya, semacam saluran air juga. Sementara pemandangan orang itu ya, siapa ke orang? Oh, Amji ada. Ya. Oke. Oh, ada ya. Tauhid. Bulan depan. Amin. Setiba fajar datang membawa hangat. Kami lanjut pendakian dengan penuh semangat. Panorama mulai terbuka luas di ujung Cakrawala. Gunung-gunung di sekitaran Merbabu mulai tampak jelas menyulut antusias yang kian menyala. Sementara angin masih saja membawa dingin seraya ingin membekukan dunia. Warna emas dari pijar sang surya memoles rapi luasnya sabana. Keindahan ciptaan Tuhan yang membuat kita lupa sejenak tentang rasa cemas yang sedari tadi mendera. Satu jam kurang lebih saat kami tiba di puncak Pemancar, spot yang sejatinya menjadi tujuan awal kami mendirikan tenda, tempat yang sebenarnya paling recommended untuk bermalam apabila saja semua memungkinkan dan tidak harus memaksakan. Kabut tebal terlihat menyelimuti langit dengan warna abu-abu seraya topi di kepala Merbabu. Sesekali terbersit cemas dalam benak, akankah itu pertanda badai? Tidak jauh dari pemancar puncak ketiga, geger sapi tampak seolah memanggil untuk kami bergegas. Dan dengan sisa puncak yang masih banyak, kami pun mengiyakan panggilan itu. Di sekitar pertigaan jalur Wekas dan Tekelan terdapat tapal batas 3 kabupaten, Semarang, Boyolali, dan Magelang, lokasi yang juga berdekatan dengan Kawah Candra di Muka, salah satu dari 5 kawah Merbabu. Kita sempat turut sejenak membuat nama-nama kesayangan dari batu-batu yang ada di sekitar. Berlebihan memang, tapi tak apalah, yang penting bahagia. Jalur menuju puncak-puncak Merbabu sedari Pemancar berupa punggungan bukit yang kanan kirinya jurang juga tebing-tebing hijau menghampar, sangat memanjakan mata.
Angin berhembus cukup kencang meski intensitasnya masih tergolong dalam batas wajar. Busna. Kami terus melangkah menyusuri punggungan demi punggungan. Tebing-tebing hijau luas terhampar sejauh mata memandang. Kabut dan angin silih berganti datang dan pergi. Begitu juga pagi pelan-pelan kini mulai berganti. Terik sesekali menyengat, tapi angin seolah tak rela membuat kami berkeringat. Merbabu di musim peralihan akan jadi cerita tak terlupakan. Akan penuh sesak dengan kenang-kenangan. Ayo kata-kata dulu dong dari anak Cikupa, ayolah. Ayo Cikupa kata-kata ayo. Bilang nih. Ayo, berbabu. Berbabu apa jarak aku? Tadi apa? Ayolah. Gimana ayo? Berbabu, ojo ragu. Hehehe. Punggungan demi punggungan terus kita telusuri. Kabut tebal masih saja datang dan pergi. Angin kencang juga awan kelabu muncul dan sirna menggetarkan suasana. Kita masih melangkah sambil coba menenangkan diri sendiri dari pergolakan cemas akan hujan yang bisa saja turun tanpa kesepakatan. Merbabu via tekelan membawa kita dalam campur aduk emosi antara takjub dan awas dalam saat bersamaan. Menakjubkan. Ini yang biasa, ini sudah pada nak. Menuju puncak Ondorante jalur serupa percabangan. Jalur landai sebelah kiri untuk yang mau langsung puncak Triangulasi dan Kenteng Songo. Sedangkan jalur kanan buat naik menuju puncak Ondorante. Puncak Ondorante. Tapi lebih tepatnya puncaknya ada di atas. Kami terus berjalan menyusuri punggungan dan menaiki tebing-tebing curam di himpit jurang. 1 jam berlalu sedari pemancar dan kami pun tiba di puncak keempat Ondorante. Pedesan kak. Ya kentong ini, penku copoh pas dia di mana. Ya. Oke, Siap. Din. Deal. Oke, banget. Tak pada.
Tekuk jadi mat ya. Ha. Ya ke kiri dina mat deh. Ke kiri kaki mat ke kiri deh dina pijakan deh. Pijakan. Foto kata. Kok panik lu tak video. Tak video kok. Iya, ulang boleh naik boleh. Kau selamat tengok deh. Tidak kalau pada iya. Saya pas laki mat. Puncak Syarif. Alhamdulillah. 10 menit dari Ondorante kita tiba di puncak kelima, yaitu Puncak Syarif. Puncak yang bagi banyak kalangan ini adalah puncak sejatinya jalur merbabu via Tekelan. Awas tengah turun, curang Run. Kurang lebih 15 menit dari Puncak Syarif kita tiba di salah satu landmark merbabu via Tekelan, Tanjakan Setan. Sesuai namanya, jalur ekstrim berupa jalan setapak meniti tepian tebing ini menuntut semua pendaki untuk selalu fokus dan tidak melakukan kesalahan. Pihak pengelola sudah menyediakan tali pengaman untuk pegangan dan tebing juga sudah dikondisikan sedemikian rupa agar lebih mudah untuk dilewati. Aman. Aman Jerman. Ya dah, boleh. Tepat di Tanjakan Setan, jalur serupa percabangan. Keduanya sama-sama curam dan disediakan tali pengaman untuk membantu para pendaki. Jalur sebelah kanan langsung menuju puncak triangulasi, sementara jalur sebelah kiri menuju puncak Keteng Songo. Kata buru sampai. Menurut cerita, konon di saat dinasti Mataram berkuasa, gunung ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Di puncak Keteng Songo terdapat mitos tentang kerajaan gaib yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Kerajaan gaib ini lengkap dengan sarana dan prasarana seperti alun-alun, pintu gerbang, jalan, dan pasar. Bagi kita yang tidak meyakininya, tetaplah untuk menjaga sikap. Terkhusus perihal sampah, selalu ingat untuk membawa turun kembali semua sampah kita selama pendakian. Bagaimana 5 jam perjalanan? Worth it untuk via Tekelan. Banyak jalurnya mantap bos. Keren, gokil sih via Tekelan. Saya Jakarta. Ibu desit. Hai. Anjay, jadi saya daki anan mode sarungan deh.
Kita tiba di puncak Keteng Songo dan lanjut puncak triangulasi setelah kurang lebih 6 jam berjalan dari campground pos 4. Kakek jemput aja gitu. Di puncak Keteng Songo dan triangulasi kami rehat berlama-lama. Selain selebrasi, dokumentasi, dan memulihkan kembali energi, kami juga sembari menunggu cerah cuaca yang sedari tadi redup berselimut awan lembab di permukaan tanah. Sampai akhirnya waktu memaksa kami untuk segera beranjak. Nampak kan? Keteng Songo tuh di situ kurang lebihnya. Turun bukit saya nggak kelihatan. Alhamdulillah, semua sesuai rencana. Meskipun sayangnya kita tiba di puncak ketika kabut sedang tebal-tebalnya. Kita sempat lama menunggu kabut reda, tapi merbabu memang sedang ingin menyembunyikan kecantikannya. Dan kami pun hanya bisa pasrah saja. Tidak ada rasa kecewa, karena memang merbabu seluar biasa itu. Mungkin suatu saat nanti, kita akan kembali lagi, insya Allah. Amin. Perjalanan turun dari puncak menuju pos 4 membutuhkan tidak kurang dari 3 jam. Tetap fokus dan utamakan selalu keselamatan. Di perjalanan turun ini kita sempat tersasar. Untuk cerita lengkapnya kita buat video khusus saja ya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan saat kami upload video baru. Tak lupa kita ingatkan dan semoga tidak sekedar diingat, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki, karena kami hanya turis gunung.